Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini memasuki tugas ketiga, yaitu di minggu pertemuan ke-5, materi iman kepada malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang bersifat gaib. Tentunya seperti pada pembahasan di minggu lalu di dalam surat Al-Baqarah telah dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Makhluk gaib itu artinya adalah makhluk yang tak kasat mata. Karena makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu terbagi menjadi dua. Ada makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia pada umumnya, lalu ada makhluk yang nyata seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Malaikat adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan dengan kemuliaan, di mana malaikat menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia karena malaikat tidaklah memiliki nafsu, tidak seperti manusia, dimana karena tidak adanya nafsu yang dimiliki oleh malaikat, maka mustahil malaikat itu berpaling atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya malaikat itu ciptakan dari nur atau cahaya, jin itu ciptakan dari nyalanya api, dan Adam itu diciptakan dari sesuatu yang telah disampaikan kepadamu atau yang kita tahu yaitu terbuat dari tanah liat. Lalu malaikat juga tentu disebut sebagai makhluk gaib karena malaikat tidak dapat dilihat oleh manusia kecuali di dalam penyerupaan, dimana sama seperti halnya jin yang sebenarnya tidak dapat dilihat oleh manusia, malaikat pun tidak dapat dilihat oleh manusia kecuali malaikat itu menyerupai sesuatu seperti menyerupai hewan atau menyerupai manusia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran surat Maryam ayat 16-17 yang artinya, dan diceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ya, jadi malaikat itu bisa menyerupai manusia sehingga kita juga bisa melihat. Lalu malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan memiliki banyak sekali tugas, seperti kita dulu mungkin pernah menghafal beberapa nama-nama malaikat, seperti malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Lalu ada malaikat Mikail yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan alam, misal seperti menurunkan hujan dan sebagainya. Lalu Israfil, malaikat Allah yang mendapatkan tugas meniup trompet sangkakala yang menandakan terjadinya kiamat, dan trompet kedua yang ditiupkan oleh Nabi Israfil adalah trompet kebangkitan, di mana trompet kedua yang ditiupkan oleh malaikat Israfil ini nantinya akan membangkitkan mayat-mayat yang sudah terkubur. Lalu ada malaikat Israel
atau yang biasa kita sebut sebagai malaikat maut. Tentu yang tugasnya adalah mencabut nyawa manusia. Lalu ada malaikat mungkar dan nakir yang tugasnya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada hamba, kepada manusia di alam kubur nanti. Lalu ada rokib dan atid yang tugasnya itu mencatat amal perbuatan manusia, atau disebut juga malaikat malaikat kiroman katibin atau juga malaikat hafazoh ya. Lalu ada malaikat Ridwan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pintu surga dan menjadi pemimpin dari para pelayan-pelayan ahli surga nanti. Lalu ada malaikat Malik yang Allah tugaskan sebagaimana dalam surat Az-Zukhruf ayat 77 ya. Di mana malaikat Malik ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga pintu neraka dan menjadi pemimpin dari para malaikat yang menyiksa para penghuni neraka nanti. Lalu ada malaikat yang memikul arsy sebagaimana dalam surat Al-Mu'min ayat 7. Lalu ada malaikat yang bertugas menggerakkan hati ya. Jadi ada malaikat yang bertugas menggerakkan hati manusia atau memberikan dorongan-dorongan kepada manusia untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, setan itu dapat menggerakkan hati manusia atau dapat membisikkan hati manusia. Sebagaimana begitu pula dengan malaikat. Malaikat pun dapat memberikan bisikan-bisikan atau dorongan kepada hati manusia, di mana bisikan setan ini akan mendorong manusia untuk melakukan kejahatan dan mengingkari kebenaran, sementara bisikan atau rayuan dari malaikat itu mendorong manusia untuk melakukan amal kebaikan dan juga melakukan dan meyakini kebenaran, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hakim dan Tirmidzi ya. Lalu bagaimana kita bisa meyakini bahwa malaikat itu ada? Ada dua cara kita meyakini. Pertama, itu dari kabar yang telah tersampaikan kepada kita semua. Siapa lagi kalau bukan kabar dari Rasulullah SAW atau berupa dalil yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan yang kedua, yaitu dengan mengetahui bahwa para malaikat tadi itu memiliki tugas, dan tugas-tugasnya itu bisa kita lihat. Contoh tadi malaikat Israel, kita sudah mengetahui bahwa malaikat Israel itu bertugas mencabut nyawa. Kita bisa melihat di sekitar kita ada orang yang meninggal dunia. Itu bisa menjadi patokan kita untuk meyakini bahwa malaikat itu benar-benar ada ya. Meski demikian, tadi kita sudah mengetahui bersama bahwa malaikat itu makhluk yang mulia, tidak memiliki nafsu, tetapi kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya itu lebih mulia dibandingkan malaikat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 34, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam atau kakek moyang umat manusia. Ini menandakan bahwa manusia itu dihormati, derajatnya lebih mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Lalu malaikat tidak bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentang al-asma. Sementara Adam alaihissalam itu dapat menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala mengenai al-asma, dikarenakan itulah pengetahuan yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Lalu yang ketiga, seperti kepatuhan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala
itu memang karena malaikat nggak punya nafsu. Sementara manusia itu memiliki nafsu. Jadi kalau misalkan malaikat patuh terhadap perintah-perintah Allah, bisa dikatakan itu wajar karena nggak punya nafsu. Sementara manusia itu memiliki nafsu, artinya kepatuhan manusia kepada Allah itu menjadi tanda bahwa manusia itu memiliki usaha, memiliki effort, dimana tentu ada rintangannya kan. Kita manusia itu untuk patuh kepada Allah, kita terhalangi oleh nafsu kita. Sementara malaikat tidak memiliki nafsu, jadi wajar ya kalau misalkan nggak punya nafsu terus taat. Lalu manusia diberi tugas oleh Allah, ini yang paling penting, sebagai khalifah di muka bumi ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu apa sih hikmah kita beriman kepada malaikat? Di antaranya lebih mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita kagum pada sesuatu, pasti kita mengagumi yang menciptakan. Misal kita melihat ada sebuah lukisan indah, atau kita makan sebuah makanan yang enak rasanya, tentu kita akan kagum kepada orang yang membuatnya. Contoh, almarhum Pak Habibie itu sangat disanjung bahkan oleh Jerman. Kenapa? Karena beliau menciptakan sebuah teknologi. Ya, jadi orang-orang Jerman itu kagum terhadap sesuatu yang Pak Habibie buat. Jadi ketika mengagumi sesuatu, tentu kita akan mengagumi yang membuatnya tadi. Ya, lalu yang kedua, lebih bersyukur kepada Allah atas perhatiannya, di mana Allah memberikan perhatian kepada manusia, yaitu dengan mengirimkan para malaikat yang ditugaskan oleh Allah langsung untuk melindungi kita sebagai manusia. Jadi kita sebagai manusia ini sebenarnya dilindungi oleh malaikat. Ada malaikat penjaga, ya, yang mana malaikat itu menjaga kita karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berusaha berhubungan dengan malaikat dengan cara mensucikan jiwa, membersihkan hati. Selain malaikat, ada 3 makhluk lain yang tergolong dalam makhluk gaib, yaitu jin, iblis, dan syaitan. Jin itu diambil dari kata jannah. Secara etimologi atau secara bahasa, jin itu diambil dari kata jannah yang artinya bersembunyi atau yang tersembunyi. Kenapa dinamakan demikian? Karena jin sejatinya adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak tampak oleh mata manusia. Sebagaimana yang disampaikan, ini termaktub juga, referensinya bisa dicari di kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan, di mana di situ Imam Al-Shibli menyatakan demikian mengenai arti makna dari kata jin. Lalu iblis itu diambil dari kata ablasa yang artinya putus asa. Kenapa dinamakan demikian? Karena iblis adalah makhluk yang putus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu syaitan itu diambil dari kata syatana yang artinya menjauh. Mengapa dinamakan demikian? Karena syaitan adalah makhluk yang menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jin itu seperti manusia sebenarnya. Ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin, tidak berkeluarga, ya, tidak bereproduksi. Sementara kalau misalkan jin itu sama seperti manusia. Ada yang muslim, ada yang fasik, bahkan ada yang kafir. Dan jin juga terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lalu jin juga berumah tangga, ya. Jin juga memiliki keturunan, ya, bereproduksi, memiliki keturunan, ya. Sementara jin yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, nenek moyangnya disebut iblis,
dan para cucu iblis disebut setan. Ya, mungkin sekian dari saya materi tentang iman kepada malaikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.